Kamu berdiri di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat menembus jendela gotik yang melengkung. Di tanganmu sebuah pencapaian, sesuatu yang kamu tuangkan dengan darah, keringat, dan serpihan jiwa. Kamu menawarkannya kepadanya. Jantungmu berdebar, sebuah genderang sunyi di dalam sangkar rusukmu. Kau menunggu untuk sebuah kata, sebuah anggukan, apapun. Tapi yang datang hanyalah keheningan. Keheningan yang berat, tebal, dan dingin. Ini bukan pertama kalinya, dan kamu tahu itu bukan yang terakhir. Keheningannya adalah sebuah pertanyaan yang menusuk, apakah aku tidak cukup baik? Pertanyaan itu menjadi obsesi, sebuah bisikan yang mengikutimu ke dalam tidur, maka kamu mulai mencoba lebih keras. Setiap pencapaian baru bukan lagi untukmu. Itu adalah persembahan, sebuah permohonan putus asa untuk satu kata pujian darinya. Kamu mengubah dirimu, memotong bagian-bagian dari kepribadianmu yang menurutmu tidak dia sukai. Kamu memoles dirimu hingga sesuai dengan bentuk persetujuannya yang tak pernah terucap. Kamu menjadi hantu dari dirimu sendiri, menghantui koridor ekspektasinya. Inilah kebenarannya. Ini bukan tentang kurangnya kasih sayang. Ini bukan kelalaian. Ini adalah strategi, sebuah taktik yang terkalibrasi dengan presisi yang dingin. Dalam psikologi, ini disebut menahan validasi, withholding validation. Ini adalah komponen kunci dari pengkondisian psikologis yang dikenal sebagai penguatan intermiten. Seperti seorang penjudi, kamu dilatih untuk terus menarik tuas lagi dan lagi. Berharap untuk sebuah jackpot pujian yang ia berikan dengan sangat jarang dan hanya sesuai keinginannya. Dia tidak sedang membangunmu. Dia sedang membangun ketergantungan. Dia mengajarimu bahwa nilaimu tidaklah melekat pada dirimu, melainkan sesuatu yang harus kamu perjuangkan untuk dapatkan darinya. Pujiannya menjadi udara, kritikannya menjadi makanan, keheningannya menjadi segalanya. Ini bukan kebetulan, ini adalah psikologi kekuasaan. Bayangkan seorang seniman, sebut saja Elara, tangannya menari melahirkan boneka-boneka yang hidup. Pasangannya, seorang pria bayangan dan keheningan, mengawasinya dari sudut ruangan. Ketika Elara menampilkan sebuah pertunjukan yang rumit, sebuah tarian boneka yang menakjubkan, pria itu tidak berkata apa-apa. Keheningan menyelimuti ruangan. Karyanya yang brilian disambut dengan kekosongan. Tetapi saat dia melakukan trik sederhana, boneka yang tersandung dan jatuh dengan kikuk, pria itu memberinya senyum tipis, sebuah pujian yang langka, sebuah remah roti untuk jiwa yang kelaparan. Elara yang haus akan validasinya mulai melihat sebuah pola. Dia mulai meninggalkan seninya, menyederhanakan gerakannya, membuatnya kikuk dengan sengaja. Hanya untuk melihat secercah validasi itu lagi, senyuman tipis di dalam bayangan. Dia bukan lagi seorang seniman, dia adalah bonekanya. Itulah tujuannya. Kontrol, bukan untuk mengagumi karyamu, tapi untuk mengendalikan penciptanya. Suatu hari kamu menatap cermin. Sosok yang balas menatapmu adalah orang asing. Kamu melihat keputusasaan di matanya. Rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Saat itulah keheningan itu pecah, bukan keheningannya, tapi keheningan di dalam dirimu. Sebuah kesadaran yang menyakitkan muncul, seperti pecahan kaca di dalam pikiranmu. Keheningannya tidak pernah menjadi cerminan dari nilaimu. Itu adalah sebuah sangkar yang dibuat dengan cermat untuk membuatmu tetap kecil, untuk membuatmu terus mengejar, untuk membuatmu tetap menjadi miliknya. Validasi darinya bukanlah sebuah hadiah, itu adalah sebuah rantai. Untuk membebaskan diri, kamu harus berhenti mencari pujian itu. Kamu harus menjadi sumber validasimu sendiri. Lihatlah tanganmu, pada karya yang telah kau ciptakan, pada dirimu yang seutuhnya. Pujilah dirimu sendiri. Rayakan kemenanganmu, sekecil apapun itu. Keheningannya akan kehilangan kekuatannya saat kamu belajar mengisinya. Mengisinya dengan suaramu sendiri, yang menegaskan nilaimu sendiri. Itulah pembebasan yang sejati.